Salam jumpa untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya dalam program Shift untuk seri yang kedua. Di seri yang kedua ini saya mengajak kita untuk merenungkan salah satu bacaan harian berdasarkan bacaan leksionari untuk hari ini. Saya ambilkan dari yang bacaan Injil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, tetapi saya ambil poin di ayat 4 sampai yang kelima. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami, pimpin kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan mentaati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai yang kelima, demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan itu sebetulnya hal yang sangat dekat dengan kita. Tetapi kadang-kadang mendengarkan itu menjadi hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Sebenarnya kenapa mendengarkan itu menjadi hal yang sulit? Ya, mendengarkan itu bisa menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena biasanya, kebiasaan, orang itu selalu menempatkan diri pada posisi yang aku lebih bisa dari orang lain, aku lebih ngerti daripada orang lain, aku lebih pengalaman daripada orang lain, dan aku lebih yang lain-lain sebagainya. Itulah yang kemudian mempersulit diri sendiri untuk mendengarkan orang lain, bahkan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk diri kita. Karena kita kadang merasa lebih bisa menghadapinya sendiri gitu. Namun demikian, bacaan ini tadi mengingatkan kita bersama untuk bagaimana agar kita bisa mendengarkan apa yang menjadi argumen orang lain, pendapat orang lain, bahkan mungkin masukan dari orang lain. Yaitu kita belajar dari Simon Petrus dalam bacaan tadi. Kita melihat bahwa Simon Petrus memang pekerjaannya adalah nelayan. Maka secara logika atau dalam hal pernelayanan begitu ya, bernelayan begitu, Simon Petrus jauh lebih pengalaman daripada Tuhan Yesus. Namun demikian menarik ketika Tuhan Yesus meminta Simon Petrus untuk menebarkan jala lagi ketika setelah sekian lama tidak mendapat ikan begitu ya. Kalau kita melihat memang kemungkinan besar berita tentang Yesus Kristus itu sudah pernah didengar oleh Simon Petrus. Tetapi toh Simon Petrus sebenarnya bisa dong merasa bahwa aku ki ahli dalam hal nelayan loh. Kamu itu kan hanya anaknya tukang kayu gitu. Maka ngapain aku harus mendengarkan kamu yang bukan ahli dalam bidangku ini? Aku lebih ahli daripada engkau kan gitu. Sebenarnya bisa untuk melakukan seperti itu. Tetapi menariknya Petrus justru menyampaikan kepada Yesus bahwa, "Guru, sebenarnya sudah sekian lama saya menebar jala tapi tidak mendapat ikan. Tetapi karena engkau yang menyuruh aku melakukannya juga." Hal yang bisa kita pelajari dari Simon Petrus ini adalah dia menghidupi sikap atau cara hidup yang tidak menganggap diri paling tahu dalam bidang yang dia bisa. Dia menyadari bahwa ya setiap orang punya hak untuk berbicara kepada saya, bahkan memberi masukan, dan tidak ada salahnya untuk kemudian saya lakukan begitu. Apalagi melihat bahwa yang memberi perintah, yang memberi masukan itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu saya kira ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita saudara-saudara, bahwa seringkali kita kesulitan untuk mendengarkan orang lain, menerima pendapat orang lain, itu karena kita merasa bahwa
kita lebih bisa daripada orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita belajar untuk lebih memposisikan diri tidak yang selalu paling bisa. Sebagai contoh konkretnya adalah ketika dalam hidup berkeluarga, di mana di situ ada eyang kakung, yang putri, terus ada anak-anak, cucu dan sebagainya begitu. Seringkali para orang tua, para eyang-eyang ini kan karena mereka memang jauh lebih berpengalaman ya. Tetapi kadang-kadang itu membuat mereka sulit untuk menerima, mendengarkan atau bahkan memahami apa yang dilakukan oleh anak cucunya. Contoh misalnya soal cuci piring gitu ya. Kalau cuci piring itu caranya orang sepuh, itu caranya orang tua zaman dahulu itu harus begini, begini, begini. Nah, begitu sekarang anak cucunya melakukan cuci piring, cuci gelas itu dengan cara yang berbeda, seringkali ini dianggap salah. Kenapa salah? Karena tidak sama dengan yang saya lakukan dulu gitu. Nah, itu kemudian terus jadi cekcok dan sebagainya. Maka secara tidak langsung justru beliau-beliau eyang-eyang ini malah membuat diri menderita karena memposisikan diri sebagai yang lebih berpengalaman dan paling tahu dalam segala hal, sehingga menganggap ketika orang lain melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda itu selalu dianggap kesalahan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama untuk menghidupi apa yang juga dihidupi oleh Simon Petrus tadi, bahwa belajarlah untuk menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain, walaupun mungkin yang dilakukan mereka dengan cara yang berbeda, tetapi kita tidak menempatkan diri sebagai yang paling tahu daripada orang lain. Karena itulah yang akan menolong kita untuk bisa merasakan kedamaian, merasakan sukacita. Dan tentu masih ada banyak contoh yang lain bagaimana kita mendengarkan orang lain itu adalah hal yang sebetulnya tidak sulit, yaitu ketika kita berani, kita mau menempatkan diri di dalam posisi yang tidak selalu aku lebih tahu dari kamu, aku lebih lebih pengalaman dari kamu, enggak juga gitu. Kita berupaya menempatkan diri bahwa saya yakin dalam titik-titik tertentu, walaupun dia lebih di bawah saya misalnya, tapi toh saya menyadari bahwa saya pasti bisa belajar sesuatu dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun mereka lebih di bawah kita umurnya, secara dalam sudut pandang kesuksesan mungkin tidak sesukses kita begitu, tetapi saya yakin dengan prinsip kita yang mau merendahkan ego kita, kita tidak merasa diri paling tahu, paling mengerti, paling berpengalaman, maka itu akan menolong kita untuk kita bisa menerima apa yang menjadi argumen pendapat mereka, bahkan mungkin masukan mereka. Dan saya yakin itu tidak akan membuat kita menderita, melainkan justru akan membuat kita merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih sukacita. Tuhan memberkati, sampai ketemu di shift selanjutnya.